Oke, Bapak dan Ibu di rumah juga anak-anak sekalian, kita masih berbicara tentang sifat karakteristik remaja. Begitu banyak sifat remaja yang harus kita pahami, baik oleh orang tua, guru maupun anak-anak sendiri. Dan berikutnya masih di segmen yang ini, kita akan sama-sama ngobrol bersama pendamping kita, narasumber kita, Mbak Ina, guru BK kita yang tersayang nih. Bagaimana caranya para orang tua untuk menangani masalah-masalah remaja tersebut? Sebenarnya remaja itu bukan bermasalah ya Bu, Iya. tetapi kita lebih lebih suka menggunakan istilah kalau 13 tuh anak-anak yang punya masalah, kayak kita orang dewasa punya masalah ya. Jadi anak-anak tuh tidak ada yang bermasalah sebenarnya, tapi adanya anak-anak yang memiliki masalah. Oleh karena itu mari kita harus bantu bersama agar anak-anak tuh lebih memiliki daya juang yang lebih tinggi. Baik, mari kita simak bersama bagaimana sih cara kita sebagai orang tua untuk menangani remaja. Ya. Baik, anak-anak dan Bapak dan Ibu, setiap manusia itu tentunya punya masalah ya. Iya. Punya masalah. Kita juga punya masalah ya. Anak-anak itu mau kecil, mau ringan, mau berat, pasti punya masalah. Nah, karena itu kita sebagai orang tua dan guru itu harus bisa membaca situasi apa yang sedang dihadapi oleh anak tersebut. Nah, kita sebagai orang tua tentunya ya Bapak dan Ibu harus bisa memahami anak-anak kita tersebut. Nah, yang pertama yaitu mendengarkan keluh kesah anak kita. Anak kita itu ketika anak kita itu cerita, ketika anak kita itu berbicara, kita dengarkan. Nah, jadi kalau misalnya ada anak mau cerita, jangan langsung dipotong-potong kali ya. Kebiasaan kita ya kalau ada yang cerita langsung, respon kita langsung negatif gitu. Seperti itu kan. Anak belum berarti kita harus berhati gitu ya sebagai orang tua ya. Ketika anak belum beres berbicara, maksudnya dia itu curhat. Tapi kadang-kadang orang tua itu sudah emosi ya. Nah, kita sebagai orang tua tentunya harus mendengarkan dulu sampai tuntas apa yang akan dia bicarakan, apa yang sedang dia keluh kesahkan, apa yang sedang dia rasakan. Nah, itu. Berarti kita jadi orang tua harus menjadi pendengar yang baik ya. Nah, setelah itu baru kita cari solusinya begitu ya. Nah, yang keduanya itu kita harus memberikan penghargaan, memberikan ucapan sayang, ucapan terhadap anak itu, menyapa mereka atau hari ini kamu belajar apa? Ya, dapat nilai berapa nak? Nah, misalnya menyapa duluan ya. Menyapa. Dapat nilai berapa? Terus apa yang kamu rasakan hari ini? Kamu ketemu dengan siapa? Ketika mereka menceritakan, kita berikan penghargaan. Penghargaannya berbentuk misalnya ngasih cipika-cipiki atau nggak mesti berupa barang ya. Nggak mesti berupa barang. Kita nggak usah menjanjikan dengan hadiah yang ini, bukan. Berupa usapan di kepala juga boleh ya. Nah, itu termasuk memberikan penghargaan termasuk kepada mereka. Jadi bukan berbentuk materi ya. Terus ketika mereka mendiskusikan apa yang sedang mereka rasakan, kita diskusikan dengan anak tersebut, dengan anak kita diskusikan mereka pengennya seperti apa yang dikeluhkan. Nah, itu kadang-kadang gini loh Bu, orang dewasa tuh sok tahu juga. Mungkin anak kita sebenarnya udah mulai belajar bisa menemukan solusi sendiri. Dan kadang-kadang mungkin solusi yang kita berikan sebenarnya nggak cocok buat mereka gitu ya. Jadi mungkin lebih baik tadi kembali mendengar dulu. Mereka sebenarnya juga harus belajar kehidupan ya. Misalnya itu kalau masalah gini sebenarnya sudah punya solusi. Mungkin mereka hanya pengen kita memberikan saran apakah benar atau enggak gitu kali ya. Jadi tidak jadi sok menggurui kali ya. Apalagi mereka sekarang mah enggak kayak kita dulu ya. Apalagi mereka misalnya sudah dijelaskan oleh guru misalnya, mereka nggak mau merubah apa yang dia dengar, apa yang dia lihat dari gurunya. Enggak, kata bu guru seperti ini. Nah, itu juga harus kita sebagai orang tua harus memahami itu ya, supaya mereka juga jadi diskusi merasa dihargai.
Jadi diskusi itu sangat penting sekali, orang tua dan anak itu, supaya ini ada jalan solusinya ya. Terus selanjutnya itu yaitu mendiskusikan tentang cita-cita mereka. Nah, cita-cita itu termasuk misal cita-cita misalnya dengan pelajaran yang dia sukai, itu kan termasuk juga cita-cita. Dia pelajaran apa yang disukai oleh dia, terus dia nanti naik kelas 8 itu cita-citanya mau bikin apa? Cita-cita bukan hanya jadi dokter, guru dan sebagainya. Bukan. Oh, berarti selama ini mindset kita kurang tepat ya. Nah, kalau kita, kamu cita-cita mau jadi apa? Mau jadi dokter, mau jadi presiden. Sebenarnya untuk yang jangka pendek juga bisa Iya, jadi ya. jadi anak kelas 7 itu harus punya cita-cita. Nah, cita-citanya apa? Nilai matematikanya harus bagus. Nah, itu cita-cita, Bu. Iya. Misalnya dia nanti pengen naik kelas 8, punya prestasi, prestasi akademik dan non akademik. Nah, itu cita-cita juga. Jadi juara apa? Nah, ketika nanti dia di kelas 8, dia punya cita-cita. Nanti di kelas 9 setelah saya lulus, saya pengen ke sekolah SMK, SMA, apa jurusannya? Nah, dengan jurusan apa? Nah, itu dari kelas 7 itu sudah disiapkan. Nah, jadi orang tua wajib membantu. Berarti orang tua harus support ya. Iya, jadi dari kelas 7 itu bapak dan ibu harus sudah menyiapkan anak-anaknya itu cita-cita anak ini apa. Orang tua membantu, membimbing. Oh, anak saya nanti kelak dari SMP pengen SMA jadi nilai-nilai dari kelas 7 itu sudah disiapkan. Betul. Iya, jadi di kelas 9 itu sudah siap. Kalau misalnya dia mau SMK, jurusan apa? Tata boga, tata busana, mesin, listrik, atau dia sudah mau dipersiapkan dari awal. Baik. Mau ke Semakbo. Nah, jurusannya apa namanya? Ya 4 mata pelajaran harus nilai apa saja yang harus. Iya. Nah, itu. Jadi harus didiskusikan cita-cita mereka itu. Jadi cita-cita, oh dari sekarang saya pengen jadi dokter. Tidak seperti itu langsung loncat, tapi mereka apa ya cita-citanya saat ini harus dipersiapkan seperti itu ya. Nah, orang tua mengawasi kesulitan belajar. Nah, kan tadi mereka udah menyiapkan cita-cita. Nah, kesulitan mereka ini dalam belajar apa saja? Apakah mereka kesulitan belajarnya di dalam matematika, materinya, atau suasananya, gitu ya, kurang kondusif dan sebagainya. Jadi orang tua harus. Nanti untuk yang ini kita bahas di segmen berikutnya ya. Itu ya. Nah, selanjutnya itu orang tua harus tanggap dengan perubahan. Perubahan sikap. Iya, pada mereka. Misalnya perubahan sikap itu tentang pelajaran, perubahan sikap tingkah laku, itu harus orang tua harus. Bukan hanya perubahan fisik aja, anaknya sekarang tambah gemuk atau tambah kurus gitu ya. Berarti mental tadi juga harus diperhatikan. Kan mereka itu berubah. Ingat, anak SD ke SMP itu transisinya. Masa transisi itu masa memang transisi yang masa badai dan topan ya. Ya Bu ya. Ya mudah-mudahan sih anak bisa melewati masa badai dan topannya dengan selamat ya Ibu. Jadi ada perubahan mereka. Jadi harus orang tua harus jeli perubahan apa saja pada anak kita. Dalam bentuk perubahan dalam belajarnya dan sikapnya. Nah, itu orang tua harus, bapak dan ibu yang paling harus lebih peka, betul. Anak karena anak lama di rumah ya. Iya. Kalau misalnya terjadi ada perubahan seperti itu, orang tua harus tanggap dan cepat melapor konfirmasi ke guru, ke wali kelas, terus kalau misalnya ke BK, kalau misal semua itu tidak bisa ditangani, nah otomatis kita harus rekomendasikan ke ahlinya, ke dokter, psikolog, dan yang yang lebih ini lagi gitu, yang lebih serius lagi. Jadi kalau begitu sekolah itu jadi mitra ya, harus jadi mitra yang harmonis dengan bapak ibu di rumah ya. Karena remaja tadi
lumayan Ya, ya, jadi- banyak sekali permasalahannya. Karena anak kita ini kalau di rumah itu anak bapak dan ibu, kalau di sekolah anak kami. Nah, karena itu kalau kita tidak ada kerjasama, tidak ada koordinasinya, tidak akan akan sulit berhasil. ya. Itu saja. Baik, demikian barangkali akan banyak solusi ya. Mungkin Bapak dan Ibu di rumah juga sudah punya solusi masing-masing, trik sesuai dengan karakter putra-putrinya. Tadi yang kami sampaikan sedikit saja, mudah-mudahan bisa membantu. Untuk segmen yang pertama kita sampai di sini. Nanti Bapak Ibu tetap berada di akan menyimak video berikutnya, yaitu tentang cara belajar dan strateginya. Terima kasih atas perhatiannya.